Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang peran teknologi IoT dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan manufaktur cerdas. Jadi, apa sih IoT itu dan manfaatnya itu seperti apa, serta tantangan utama yang dihadapinya. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Farisal Nengka Anugrah, serta teman saya. Saya Adrian Fudin. Saya Riko Pradani Putra. Dan saya Ferli Anindya Putri. Definisi IoT dalam manufaktur. Internet of Things atau IoT dalam konteks manufaktur merujuk pada integrasi berbagai perangkat pintar yang saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan, mentransfer, dan menganalisis data secara real-time. IoT memungkinkan setiap elemen dalam proses manufaktur seperti mesin, sensor, dan perangkat kontrol untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Yang pertama, terdapat sensor. Sensor merupakan komponen utama dalam sistem IoT yang bertugas untuk memantau dan mengukur berbagai parameter penting di lingkungan manufaktur. Parameter ini bisa mencakup suhu, kelembapan, getaran mesin, tekanan, dan banyak lagi. Yang kedua, perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi menghubungkan sensor dan perangkat lainnya ke sistem pusat atau cloud. Dalam sistem IoT, data dikumpulkan oleh sensor perlu dikirimkan ke server atau platform analitik untuk diproses lebih lanjut. Yang terakhir, terdapat sistem analitik. Sistem analitik bertanggung jawab untuk memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan oleh sensor dan perangkat komunikasi dengan menggunakan algoritma canggih dan pembelajaran mesin atau machine learning. Sistem analitik dapat mengidentifikasi pola atau tren tertentu dalam data seperti deteksi awal terhadap risiko kecelakaan atau kegagalan mesin. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah manufaktur cerdas dan kesehatan keselamatan kerja. Jadi, hubungannya manufaktur cerdas yang didukung oleh teknologi IoT itu memberikan potensi besar untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja di industri ini. Dengan mengintegrasikan perangkat IoT, data yang terakumulasi memungkinkan perusahaan untuk memantau dan menganalisis kondisi pekerja secara real time. Hal ini memungkinkan identifikasi potensi bahaya lebih awal dan pengambilan tindakan pencegahan sebelum kecelakaan atau masalah kesehatan terjadi. Jadi, yang pertama, IoT itu dapat memprediksi risiko. IoT memungkinkan pemantauan kondisi operasional dan lingkungan kerja yang lebih baik, serta dapat memprediksi potensi risiko dengan lebih akurat. Sensor-sensor yang tadi seperti parameter suhu, kelembapan, getaran mesin, dan kualitas udara dengan analisis data dari sensor-sensor tersebut, sistem IoT dapat mendeteksi potensi masalah yang bisa menimbulkan bahaya. Yang kedua yaitu pengurangan kesalahan manusia. IoT itu bisa mengurangi kesalahan manusia yang seringkali menjadi faktor penyebab kecelakaan di tempat kerja. Dengan adanya perangkat IoT yang terhubung secara otomatis, pekerja tidak perlu lagi memonitor kondisi mesin atau lingkungan secara manual yang dapat mengurangi potensi kelalaian atau kesalahan. Lalu IoT dapat dapat menjadi pengawasan kondisi kerja secara real time. Salah satu aspek terpenting dari teknologi IoT adalah kemampuannya untuk melakukan pemantauan secara real time. Sensor yang dipasang di area kerja dapat mengukur berbagai parameter keselamatan seperti kualitas udara, kebisingan, atau suhu yang berpotensi membahayakan pekerja. Nah, yang pertama itu tindakan pencegahan yang cepat dan tepat. Dengan data yang diperoleh secara real time, tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. IoT dapat digunakan untuk memonitor kondisi pekerja, misalnya melalui perangkat wearable yang mendeteksi tanda-tanda kelelahan, stres, atau bahkan kejang. Yang kedua yaitu peran IoT dalam keselamatan kerja di lingkungan manufaktur. Teknologi IoT memainkan peran krusial dalam meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan manufaktur dengan menyediakan pemantauan dan respon yang lebih cepat dan efektif terhadap potensi bahaya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya.
Ya, selanjutnya Hmm. lingkungan. Salah satu aplikasi penting IoT dalam manufaktur adalah pemantauan kondisi lingkungan kerja. Sensor IoT dapat dipasang di berbagai area untuk memantau parameter lingkungan seperti kualitas udara, suhu, kelembapan, dan tingkat kebisingan. Di pabrik yang menangani bahan kimia, misalnya sensor IoT dapat mendeteksi gas bahaya di udara seperti amonia atau karbon monoksida yang dapat membahayakan kesehatan pekerja. Kemudian, deteksi kecelakaan dan respon cepat. IoT juga berfungsi untuk mendeteksi insiden atau kecelakaan dengan cepat, memungkinkan respon yang lebih efisien, dan mengurangi cedera lebih lanjut. Perangkat wearable IoT untuk keselamatan. Perangkat wearable seperti helm pintar, gelang pintar, ataupun pakaian yang dilengkapi sensor IoT juga dapat berperan penting dalam meningkatkan keselamatan kerja. Perangkat ini dapat memantau kondisi fisik pekerja seperti tingkat kelelahan, detak jantung, suhu tubuh, dan tingkat aktivitas fisik, automasi, dan sistem alarm real-time. IoT memungkinkan pengendalian otomatis terhadap peralatan dan mesin di lantai produksi. Sistem IoT dapat memantau kinerja alat berat dan mendeteksi tanda-tanda kegagalan atau malfungsi pada mesin. Kemudian, peran IoT dalam kesehatan kerja di lingkungan manufaktur. IoT tidak hanya berperan dalam meningkatkan keselamatan kerja, tetapi juga memainkan peran penting dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan pekerja di lingkungan manufaktur. Contohnya yang pertama, pemantauan kondisi kesehatan pekerja. Salah satu manfaat utama teknologi IoT dalam kesehatan kerja adalah pemantauan kondisi fisik pekerja secara real-time menggunakan perangkat wearable. Perangkat ini dilengkapi dengan sensor yang mampu mengukur berbagai parameter kesehatan, seperti denyut jantung, suhu tubuh, tekanan darah, dan tingkat stres. Yang kedua adalah penerapan protokol kesehatan yang lebih baik. Dengan menggunakan data IoT, perusahaan dapat mengidentifikasi area kerja yang beresiko tinggi dan menyesuaikan protokol kesehatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik di lapangan. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa tingkat kebisingan di area tertentu melebihi ambang batas yang aman, sistem IoT dapat memberi peringatan dan menandai area tersebut sebagai zona yang memerlukan pelindung telinga atau ear protection bagi pekerja. Yang ketiga, manajemen risiko kesehatan secara preventif. IoT memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko kesehatan secara lebih proaktif dan preventif dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dari perangkat wearable dan sensor yang terpasang di area kerja. Perusahaan dapat mengidentifikasi pola kerja yang berpotensi meningkatkan risiko cedera atau penyakit di masa depan. Kemudian slide yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, keuntungan dan tantangan implementasi IoT untuk K3 di manufaktur cerdas. Implementasi teknologi Internet of Things atau IoT dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3 di lingkungan manufaktur cerdas membawa banyak keuntungan, namun juga menghasilkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah analisis mengenai keuntungan dan tantangan implementasi IoT dalam K3 di industri manufaktur. Untuk keuntungannya ada peningkatan efisiensi, respon cepat terhadap insiden, pencegahan kecelakaan, dan kesehatan yang lebih baik. Sedangkan tantangannya adalah investasi awal yang tinggi, keamanan cyber, dan keterampilan teknis. Dan untuk peningkatan efektivitas K3 dengan IoT, yaitu implementasi IoT dalam pabrik otomatis tersebut menunjukkan hasil yang sangat positif dalam hal peningkatan K3. Data yang diperoleh dari sistem IoT menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan kerja di perusahaan tersebut mengalami penurunan signifikan, yaitu sebesar 30% dalam 1 tahun setelah teknologi IoT diterapkan. Nah, berikut adalah peningkatan efektivitas K3 dengan IoT, yaitu investasi pada infrastruktur dan keamanan data, yaitu dalam penerapan IoT, perusahaan perlu mengalokasikan investasi yang signifikan
didasarkan pada infrastruktur yang memungkinkan pengumpulan dan transmisi data secara real-time. Infrastruktur ini mencantum jaringan komunikasi yang stabil, perangkat sensor yang handal, serta server atau layanan komputasi awan yang dapat mengelola dan menyimpan data dalam jumlah besar. Kedua, penggunaan data analitik untuk pencegahan risiko. Data yang dikumpulkan dari perangkat IoT dimanfaatkan untuk analisis yang lebih mendalam melalui penggunaan big data dan analitik prediktif. Dengan data analitik, perusahaan dapat mengidentifikasi pola atau tren yang menunjukkan peningkatan dan risiko keselamatan atau kesehatan di lingkungan kerja. Ketiga, pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja. Teknologi IoT hanya akan efektif jika pekerja dan manajemen memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan perangkat dan memahami data yang dihasilkan. Pelatihan pekerja mengenai cara penggunaan Pelatihan pekerja mengenai cara penggunaan perangkat wearable, membaca notifikasi atau peringatan dari sensor, serta merespon keadaan darurat yang terjadi oleh sistem IoT sangatlah penting. 4. Pemantauan dan evaluasi berkala. Memastikan implementasi IoT tetap memberikan hasil yang optimal. Perusahaan harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja perangkat dan sistem IoT yang diterapkan. Evaluasi berkala ini meliputi pemeriksaan kondisi perangkat keras IoT, kalibrasi sensor, serta pembaruan perangkat lunak untuk memastikan perangkat bekerja dengan akurat dan aman. Dan sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.